Fahfadhuma an tamshiya bihima ila haram. Jaga langkah keduanya daripada melangkah ke tempat yang haram, ke tempat maksiat, ke tempat dosa. Mau kumpul sama orang, mau ngapain? Anak mau kumpul ke rumahnya, mau ngapain? Mau gosip, ya, mau ngomongin orang. Mau kumpul tujuan ya kumpul-kumpul aja. Karena kumpulan akhirnya ada tempat gosip ya tinggalin, jangan. Apalagi tempat-tempat perbuatan maksiat. Autas abihima ila babi sultanin zalim, atau engkau berusaha melangkah dengan kedua kakimu untuk menuju pintu-pintu pejabat-pejabat yang zalim. Ya, udah tahu dia pejabat zalim, sultan zalim. Ada juga masih mau melangkah ke rumahnya, jangan. Ini termasuk maksiat kaki. Ente melangkah ke rumah sultan yang zalim, itu termasuk maksiat, perjalanan maksiat. Ya, siapa yang kata ini? Yang ngomong siapa? Imam Ghazali. Sultan zalim itu di zamannya banyak. Di zamannya Imam Ghazali ada sultan zalim, pemimpin pejabat yang zalim. Zaman kita ada apa enggak? Nggak ada kali ya. Hah? Apa? Iya. Tapi juga ada juga sultan adil, ada juga pimpinan yang adil juga ada, yang bijaksana ada. Bukan jangan sultan zalim semua, enggak semuanya. Semua pejabat, ini pejabat ini dari yang teratas sampai yang terbawah, yang punya jabatan itu namanya pejabat. Ya, karena jabatan itu merangkup lingkungan yang kecil ataupun lingkungan yang besar. Kalau dia sudah berbuat zalim, jangan sekali-kali kau mendatangi. Fal masyu ila salatinul zalamah min ghairi daruratin wa irhagin ma'siyatun. Iniin lagi Imam Ghazali, ditegesin lagi, berjalan kepada pejabat-pejabat yang zalim tanpa urusan yang penting, tidak darurat, enggak darurat, enggak penting, enggak harus. Wali kalau kamu enggak datang bakalan dibunuh atau ditangkap. Ya, iya enggak apa-apa deh. Ini darurat ini. Hah? Kata-kata darurat ada ketentuannya, jangan semuanya didaruratin aja. Ini daruratnya enggak juga seperti itu. Ya. Kata Imam Ghazali, melangkah berjalan kepada pejabat-pejabat yang zalim tanpa darurat, bukan karena hal yang darurat, enggak terpaksa, maka hal tersebut termasuk maksiatun, maksiat. Kenapa dibilang maksiat? Ini khususnya, ini pembicaraan karena Imam Al-Ghazali ini mengajarkan kepada kitab ini dituju kepada murid, orang yang mau menuju jalan kepada Allah, au as-salik, orang yang mau sampai kepada Allah. Ini orang-orang yang seperti ini tidak boleh melangkah kakinya ke pintu-pintu atau ke rumah-rumah pejabat-pejabat yang zalim. Ya, khususnya lagi ulama, lebih lagi tidak boleh. Karena apa? Fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum. Karena kalau seorang yang mengemban ilmu agama, baik itu guru, ulama, apapun jabatannya, apabila dia mengemban ilmu syariat, datang melangkah untuk menuju pintu-pintu rumahnya pejabat-pejabat yang zalim, fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum, berarti orang itu sudah merendahkan dirinya kemudian memuliakan orang tersebut. Wa qad amarallahu ta'ala bil i'rad anhum, Allah sudah memerintahkan untuk menjauh daripada, berpaling daripada mereka. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar fa'arid amman tawalla an dzikrina, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh merendah. Ada
Harun ar-Rasyid khalifah, ya, mau anaknya 2, ya, Mu'taman sama Muhaimin, Mu'taman, lupa. Dia pengen anaknya belajar agama. Akhirnya dia pengen ngundang guru. Suatu syekh diundang katanya biar ngajarin anaknya. Ngajak anaknya raja ini, anaknya sultan, anaknya khalifah. Tapi ya syekh ini mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ngedatengin. Ya. Jadi kalau mau anak kita belajar, anak kita harus nyamperin guru. Guru itu disamperin, bukan guru nyamperin. Orang kan nggak panggil guru ngaji, suruh ngajar les di rumahnya. Bukan begitu caranya. Kalau mau belajar ilmu agama, anak kita yang keluar, pergi ke sono, ngaji ke rumah guru. Ini dikatakan ilmu agama, ilmu itu didatangkan. Mereka datang kepada ilmu, bukan ilmu yang mendatangkan mereka. Dengar seperti itu, ya sudah, anaknya diutus, ayo sana kamu belajar. Ini anak raja, ini anak sultan, ya. Akhirnya dia pun pergi kepada sang guru. Nggak berapa lama lagi ada jenazah, ya. Sang guru ikut hadir, ini ada sultan ikut hadir juga ini. Soalnya ketika sang guru mau keluar, anaknya ini rebutan apa? Mau ngambilin sendalnya sang guru. Ini anak raja ini, ya, pangeran. Gurunya, bapaknya kaget, ini pangeran ini disuruh jadi pembantunya guru. Ya. Anak saya ini pangeran, anak raja, disuruh jadi khadamnya gitu. Tapi ini orang tua tahu, ngerti. Memang seperti itulah harusnya seorang murid. Seorang murid itu harus berkhidmah kepada gurunya, harus merendah kepada gurunya, ya. Kalau mau mendapatkan ilmu itu harus khidmah kepada. Jadi seperti itu. Karena kalau seseorang guru, ustadz, orang alim diundang, dipanggil, datang, itu menjatuhkan harta martabat seorang yang pengemban ilmu. Ini Imam Ghazali kalau di dalam kitab Ihya-nya lebih syadis lagi, lebih ke ini lagi, masalah orang-orang yang punya ilmu tapi dia mau bolak-balik kepada para pejabat yang zalim. Wa taksirun li sawadihim wa i'anatun lahum ala dhulmihim. Karena kalau sudah orang alim, orang yang punya ilmu, orang yang ngaji datang ke rumah pejabat, itu akan menjadi memperbanyak pengikutnya. Fulan aja datang, itu fulan begitu, kan itu sebagai contoh. Akhirnya dia pun ikut sama itu orang yang ngerti. Wa i'anatun lahum ala dhulmihim, dapat membantu si pejabat-pejabat yang zalim itu dalam kezalimannya, merasa didekeng, ada dekengannya. Gue punya dekengan nih, guru-guru, ulama-ulama. Ini yang begini-begini kalau kata Imam Ghazali ulama usu, yang datang-datang kepada pejabat-pejabat ulama usu. Masa orang kan awam jadi ngeliatnya bagaimana? Wah, dia aja datang ke mereka, dia aja begini, berarti dia nggak apa-apa. Fa in kana dzalika sababan li talabi amwalihim fa huwa sa'yun ila haram. Kalau itu menjadi penyebab
dia meminta kepada harta-harta mereka. Bahwa sa'yun ila haram. Mencari harta. Orang datang pejabat mau apa? Apa yang dia mau? Mau nasihatin? Aduh, udah jauh banget deh. Nasihat nggak usah pakai didatengin. Ya, saya mau cari hartanya, mau cari apa? Duit. Fahuwa sa'yun ila haram. Maka itu usaha yang kepada keharaman. Waqad qala Nabi SAW, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutha dinih. Ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tawadhu, merendah kepada siapa? Li ghaniyyin salih, orang yang kaya, yang soleh. Ini ada orang kaya soleh, kita merendah, bertawadhu kepadanya bukan karena kesolehannya, li ghinahu, karena kayanya. Oh, ini orang kaya. Oh, Masya Allah. Ini orang-orang kalau yang suka merendah kepada orang kaya sama pejabat, yakin aja penjilat. Nggak ada lain. Mau ngapain dia? Mau ngapain dia? Tawadhu, khair, buat baik, Masya Allah, ihtiram sama orang kaya, sama pejabat, penjilat. Ini katanya kalau orang tawadhu kepada orang kaya yang soleh, ini orang kaya ini soleh nih, tapi ketawadhuannya, kerendahkan dirinya karena kekayaannya. Ini kalau seandainya ada orang kaya soleh, ada orang fakir soleh, orang miskin soleh sama orang kaya soleh. Kalau dia lebih menghormatkan yang kaya, berarti dia menghormatinya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya. Nah, ini katanya barang siapa yang menghormati atau tawadhu kepada orang kaya yang soleh karena kekayaannya, zahaba thulutha dinih, maka hilang 2/3 daripada agamanya. 2/3 dari agamanya hilang. Tinggal 1/3 doang. Tinggal KTP doang katanya. Kata Imam Ghazali, wa hadza fi ghaniyyin salih fama dhannuka bil ghaniyyin zalim. Kata Al-Imam Al-Ghazali setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan ini kalau dia menghormati orang kaya yang soleh, 2/3 imannya hilang, agamanya hilang. Bagaimana kalau dia menghormati orang kaya yang zalim, pejabat yang zalim? Kira-kira masih tersisa agamanya apa enggak itu? Masih tersisa imannya apa enggak? Ya, jadi kita harus perhatikan. Kalau kita menghormati orang karena apanya? Jangan karena kekayaan, karena kesolehannya, karena keilmuannya, karena ketuaan. Mungkin lebih dewasa, lebih tua, lebih banyak. Kata wa al jumlah fa harakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min Allah taala. Intinya ya, semuanya bahwa segala gerak-gerik kamu, kata Imam Ghazali, dengan anggota tubuh kamu itu adalah nikmat min Allah. Mata, telinga, hidung, mulut, kaki kanan, seluruh anggota tubuh kita, gerak-geriknya, diam dan bergeraknya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi azza wa jalla aslan. Maka jangan kau gerakan anggota tubuh kamu dalam maksiat kepada Allah sama sekali, karena ini semua anggota tubuh kita adalah nikmat. Kita jangan gerakan dalam kemaksiatan. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala. Gunakanlah anggota tubuhmu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjaga amanah nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada anggota tubuh kita, bisa menjaga daripada kemaksiatan, kita bisa melakukan dengan anggota tubuh kita ini ketaatan yang bisa menyebabkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.